Ya pemirsa, pemerintah ini resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 khususnya tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Poin yang direvisi ini mengenai dibolehkannya ibadah umroh yang dilakukan secara mandiri tanpa melalui biro perjalanan. Apa kemudian alasan melegalkan hal ini? Bagaimana kemudian mekanisme pengawasannya sehingga nanti para jamaah tentunya bisa menjalankan ibadah tetap dengan aman. Kita akan membahasnya malam hari ini pemirsa dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada dari Ketua Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Bapak Muhammad Firman Taufik. Assalamualaikum, selamat malam Pak Firman. Selamat malam. Sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Pak Singgi Januratmoko. Selamat malam Pak Singgi. Selamat malam. Dan juga hadir bersama kita tenaga ahli Badan Penyelenggara Haji ada Bang Rahmat Trifahmi. Assalamualaikum Bang Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Malam. Langsung kali gitu kita tanya Sehat. ke Bang Fahmi. Kenapa kemudian ini dilegalkan akhirnya Bang? Iya, jadi memang terkait dengan persoalan umroh mandiri itu adalah suatu keniscayaan. Karena memang jauh sebelum ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ini, itu sudah ada dari pihak Saudi Arabia untuk membuka ruang yang sebesar-besarnya terkait dengan umroh mandiri. Maka oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 itu diatur terkait dengan umroh mandiri di pasal 86 ayat 1 huruf B bahwa terkait dengan umroh dapat dilakukan secara mandiri. Ya. Ini secara historis tadi saya sampaikan bahwa sudah lama nih, sudah ada nih. Maka keberpihakan pemerintah, keberpihakan negara untuk hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para jamaah umroh yang melakukan berpergian secara mandiri. Itu. Yang kedua, secara yuridis bahwa aturan itu juga sudah dirubah oleh pihak kerajaan Saudi Arabia bahwa boleh melakukan umroh secara mandiri. Maka oleh karena itu kita segera adaptif dan proaktif menindaklanjuti hasil daripada persoalan-persoalan dan aturan-aturan yang sudah dirubah oleh kerajaan Saudi Arabia. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Oke, baik. Pak Singgi, bagaimana kemudian DPR juga ikut mengawal mengenai hal ini? Nampaknya ini menjadi suatu kabar baik bagi banyak jemaah haji dan juga umroh di Indonesia tentunya. Ya, jadi gini, jadi seperti yang disampaikan Pak Fahmi tadi, dari awal memang kita merevisi Undang-Undang nomor 8 ya, 8 tahun 2019 itu memang untuk kita mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi. Salah satunya adalah kebijakan di umroh. Umroh itu kita memang sudah lama dari kita memang banyak sekali umroh yang memang secara langsung juga, dan pemerintah Arab Saudi juga sekarang sudah membuat kebijakan bahwa orang yang transit pun bisa umroh. Jadi kita supaya itu kita melindungi setiap warga negara yang sudah memang menjalankan ibadah umroh secara mandiri, kita mengatur dalam undang-undang. Kalau nanti kita tidak diatur, nanti ada apa-apa di negara Arab Saudi, maka negara nggak bisa hadir. Dengan adanya undang-undang tadi dimasukkan dalam undang-undang, salah satunya bahwa ada umroh mandiri, maka otomatis negara akan hadir apabila ada masalah-masalah. Oke, jadi semakin memastikan ya. Nah, kalau Pak Firman ini gimana responnya? Juga menyambut ini juga sebagai satu kabar baik, angin segar juga? Baik, jadi pertama kita harus sama-sama melihat bahwa dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, baik yang lama 8/2019 maupun yang baru Undang-Undang 14/2025 ini memandang jamaah itu adalah sebagai subjek hukum dan sekaligus juga sebagai objek layanan. Nah, tadinya sebelum ada undang-undang yang baru ini, yang 14/2025 ini, satu-satunya cara orang untuk muslim untuk beribadah umroh adalah jelas di situ harus melalui biro perjalanan. Sekarang sudah menjadi mandiri. Nah, ini jauh-jauh hari sebelum diterbitkannya undang-undang ini, sebelum ditetapkan, kami sudah melakukan audiensi dengan pemerintah, termasuk juga dengan Komisi 8, kemudian dengan fraksi-fraksi. Situ kami mengatakan bahwa apabila kemudian mandiri ini akan dijadikan sebuah opsi bagi orang yang ingin berumroh, itu ada resiko-resikonya. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak negatifnya adalah salah satunya tentu jemaah akan tidak terhindar dari beberapa resiko. Satu adalah resikonya, pertama dia resiko dari sisi keamanan dan keselamatan dirinya. Kemudian resiko keduanya adalah di mana negara itu bisa kehilangan tata kelola dan sekaligus data nasionalnya. Karena begini,
bagaimana orang yang mandiri itu kan konsepnya semuanya serba gampang, serba mudah, serba murah, kurang lebih ke arahnya ke situ ya. Oke, nanti akan kemudian mereka suruh bikin laporan misalnya melalui sebuah aplikasi, rasa-rasanya itu perlu sosialisasi dan edukasi yang panjang. Oke. Gimana Bang Fahmi menjawab atau merespon mengenai hal ini? Jangan cuma dampak positifnya nih ya. Kalau dampak positif kita semua sudah bergembira pasti. Tapi bagaimana mengantisipasi dampak negatif tadi yang sudah coba di capture, disampaikan? Oke, jadi yang pertama terkait dengan hal itu, minggu lalu kami bersama Bapak Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Bapak Dhanil Anzar Simanjuntak, sudah langsung lakukan rapat koordinasi dengan atase hukum yang ada di Saudi Arabia, yang dari Indonesia, dari Kejaksaan, dan juga atase imigrasi, serta atase pertahanan, serta konjen ya, Republik Indonesia yang ada di Jeddah. Nah, ini yang kita perlu lakukan sinergisitas. Oleh karena itu, kembali lagi, kita basisnya undang-undang. Di dalam pasal 87A, itu disampaikan bahwa terkait dengan persoalan syarat-syaratnya, administratifnya, itu harus terpenuhi. Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua harus memiliki paspor paling singkat 6 bulan sebelum keberangkatan. Nah, yang ketiga itu dia harus punya tiket pulang dan tiket pergi yang pastinya. Tiket pergi, tiket pulang. Lalu yang keempat adalah terkait dia juga harus memiliki surat keterangan sehat. Bahwa dia memang sehat jasmani dan rohani. Istiqtoah kesehatan lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang kelima yang paling penting adalah mereka memiliki visa dan terintegrasi dengan sistem informasi kementerian kami. Ini yang lagi kami inisiasi dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia untuk mengintegrasikan sistem yang ada di sana dengan sistem yang ada di kita, agar tadi yang disampaikan oleh Pak Firman tidak sampai terjadi. Artinya apa? Datanya semua akan terintegrasi dengan baik, datanya akan terjadi data yang sangat konkret dan juga akurat. Akhirnya kita bisa memantau. Akhirnya kita juga bisa memberikan bantuan hukum atau bantuan perlindungan sejak awal, mulai dari Indonesia sampai nanti di Saudi Arabia. Jangan lupa kita juga punya KKHI, Mbak, klinik-klinik haji Indonesia yang ada di sana yang nanti akan kita berikan pelayanan yang terbaik buat para jamaah umroh maupun jamaah haji ke depan. Maka oleh karena itu intinya adalah di integrasi sistem yang ada di Saudi Arabia dengan yang ada di kita. Maka nanti para jamaah umroh mandiri tersebut harus memiliki visa dan juga menentukan penyedia-penyedia layanannya, baik layanan transportasi, layanan konsumsi, dan juga layanan akomodasinya. Maka oleh karena itu jaminan terhadap itu semuanya kami akan hadir, Mbak, di sana, karena kami juga punya daerah kerja juga di sana, baik di Madinah, di Mekah maupun di Jeddah. Jadi nggak usah khawatir, inilah fungsinya negara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh jamaah umroh, baik yang mandiri maupun yang melalui travel dan PPI. Itu yang harus dipastikan. Pak Singgi, bagaimana juga DPR ikut mengawal, karena perjalanan haji dan umroh ini perjalanan ibadah yang luar biasa, cukup kompleks dan harus disikapi dengan sangat hati-hati. Merespon mengenai atau memperhitungkan dampak positif dan negatif yang tadi juga sudah coba disampaikan dari Himpuh ini seperti apa, Pak Singgi? Jadi gini, Mbak, waktu di undang-undang yang lama, masih di Kemenak dulu, umroh kan nggak terlalu diatur. Nah, sekarang memang di kementerian yang baru, di Kementerian Haji dan Umroh yang sekarang itu kita benar-benar mengatur umroh supaya nanti lebih, dalam artian lebih, supaya yang melaksanakan ibadah umroh itu lebih terjamin lagi. Kemarin kan di Kemenak itu paling fokusnya, dan di undang-undang yang lama fokus di haji semua. Nah, ini memang kita kemarin di teman-teman DPR semua dengan pemerintah, kita sepaham supaya ibadah umroh juga nanti diatur. Karena memang juga banyak kasus kemarin seperti sebelumnya, banyak jamaah-jamaah yang tertipu. Walaupun udah ada pakai travel juga. Terus ternyata kan juga sebelumnya sudah travel yang istilahnya dalam artian bodong, sudah melakukan orang-orang yang tidak mempunyai izin menghimpun dan berangkat umroh sendiri ya. Itu yang membuat kita DPR kemarin sepakat dengan pemerintah untuk mengatur supaya di undang-undang yang nomor 14/2025 lebih spesifik lagi bahwa pemerintah harus hadir dan mengatur masalah di umroh ini. Nah, nanti kita memang semuanya dalam artian yang berhubungan tadi dengan umroh mandiri, nanti kita harapkan Kementerian Haji dan Umroh segera mengeluarkan peraturan pemerintah atau peraturan di kementerian, supaya teknisnya kan di mereka, Mbak.
Betul. Kalau kita kan cuma akan mendorong sampai detail pelaksanaan teknisnya berarti ya Pak ya? Mendorong detail pelaksanaan teknis sampai pengawasannya juga nanti kita akan mengawasi penuh bagaimana supaya ini berjalan dengan baik. Gitu. Tidak ada yang dirugikan, misalnya terus nanti travel yang seperti kemarin isunya kan travel mengeluh nanti takut kalau bangkrut atau bagaimana. Kita nggak sampai segitu, kita akan mengawal supaya ini tidak sampai mengalami masalah itu. Kita tetap berharap nanti ekosistem haji dan umroh itu berjalan dengan baik. Oke, baik Pak Firman, gimana nih perjalanan haji dan umroh sebagai satu ekosistem? Sudah banyak juga yang punya biro perjalanan, dengan adanya perubahan atau revisi undang-undang ini menyikapinya gimana? Was-was kah? Nanti akan banyak yang lebih memilih perjalanan mandiri, lalu nasib teman-teman biro perjalanan gimana Pak? Baik, kalau saya justru melihatnya pemerintah yang harus lebih was-was, bukan kami. Ya. Kami ini kan pelaksana regulasi. Jadi tadi saya udah spill beberapa resiko, masih ada resiko lainnya Mbak Ken. Contohnya adalah resiko mereka terhadap minimnya pembinaan dan pembimbingan ibadah kalau seandainya mandiri ini menjadi pilihan untuk orang berumroh ya. Kemudian resiko lainnya tadi sudah sampaikan Pak Singgi adalah dia akan makin rentan terhadap penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ujung-ujungnya adalah resikonya menjadi resiko beban negara nih. Misalnya tiba-tiba mereka nggak punya kepastian pulang, akhirnya menjadi beban negara atau untuk memulangkan yang berakhir kepada reputasi diplomatiknya kita di mata Saudi setidaknya atau bahkan di mata dunia ini bahkan akan menjadi buruk Indonesia. Nah, tidak kalah penting tadi sudah beberapa pasal yang disampaikan oleh Pak Singgi maupun Pak Fahmi. Betul bahwa di 86 pasal 86 butir B di undang-undang yang baru itu dikatakan cara melaksanaan umroh sekarang nambah satu nih mandiri. Tapi serunya adalah di pasal berikutnya di pasal 88 itu secara tegas dikatakan bahwa pelaku perjalanan ibadah umroh mandiri itu tidak perlu ada pembinaan ibadah atau manasik. Silakan dibaca. Kemudian makin seru lagi ketika di pasal 87-nya dia dikatakan bahwa Anda yang memilih dengan cara mandiri itu harus memilih layanannya melalui sebuah sistem yang namanya sistem informasi kementerian. Sistem informasi kementeriannya sudah adakah? Sepertinya belum. Lebih ekstrim lagi di pasal 96 dan di pasal 97-nya itu secara tegas dikatakan bahwa resiko yang terjadi kepada pelaku umroh mandiri yang ditimbulkan akibat dari akomodasi, transportasi, bahkan konsumsi, termasuk juga kesehatan dan jiwa, itu menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Betul, karena perjalanannya mandiri. Iya, di mana bentuk perlindungannya? Baik. Di mana bentuk perlindungannya, Bang Fahmi? Itu pertanyaannya, tapi dijawabnya nanti ya. Bagaimana pemerintah merespon was-wasnya ini? Yang perlu was-was pemerintah katanya soalnya, dengan keseruan tadi yang disampaikan Pak Firman. Tapi usai jeda ya, Bang Fahmi dijawabnya, kami kembali untuk Anda pemirsa. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini soal penyelenggaraan ibadah umroh yang diperbolehkan secara mandiri. Bang Fahmi, harus was-was pemerintah nih. Sudah bisa menjawab tadi pasal per pasal yang sudah coba dicermati oleh Pak Firman. Silakan Bang Fahmi. Iya, jadi kekhawatiran itu makanya lahirlah aturan. Itu konsepsi hukumnya seperti itu. Oh gitu, jadi aturan ini untuk menjawab kekhawatiran ya? Betul. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Karena ada kekhawatiran itu, karena sudah ada aktivitas itu, maka lahirlah aturan, lahirlah undang-undang gitu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, kami sudah memitigasi. Makanya kemarin minggu lalu itu kami dengan Pak Wamen sudah koordinasi langsung dengan atase yang di sana, atase hukum, atase imigrasi, dan juga atase pertahanan serta konjen dan kantor urusan haji dan umroh yang ada di sana di Jeddah. Jadi terkait dengan itu, maka kembali lagi nih reverse-nya itu adalah rujukannya di pasal 88 tadi yang terkait dengan syarat. Yang pertama, dia harus punya, para jamaah umroh mandiri ini, dia harus punya tiket pergi dan pulang. Wajib kalau itu. Terus punya surat keterangan sehat. Artinya dia istiqoah, dia sudah cukup sehat untuk melaksanakan ibadah umroh mandiri tersebut. Terus yang selanjutnya adalah memiliki visa dan telah menunjuk penyedia layanan konsumsi, transportasi, dan juga layanan akomodasinya atau hotelnya.
Dan itu semuanya terintegrasi dalam satu platform yang terintegrasi dengan sistem informasi kementerian kami yang saat ini kami sedang proses inisiasi dengan kerjasama dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia. Jadi semua terintegrasi, semua nanti terdata dengan baik. Maka oleh karena itu kekhawatiran itu insya Allah terjawab. Ya, jadi semuanya kami lakukan koordinasi dengan secara aktif. Kalau datanya itu sudah akurat, jadi tidak ada lagi disparitas data, Mbak. Yang berangkat maupun yang pulang, kami terdata semua satu persatu, Pak Firman. Jadi jangan khawatir. Insya Allah pemerintah negara hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan juga memberikan keamanan serta perlindungan bagi WNI yang ada di Saudi Arabia terkait dengan masalah umroh mandiri tersebut. Oke, baik Pak Singgi, gimana kalau kita bicara data, Indonesia termasuk yang punya PR besar nampaknya kalau bicara soal data. Challenge-nya luar biasa loh Pak kalau bicara soal data. Selain data, integrasi tadi, memastikan pengawasannya nanti seperti apa? Jadi gini, memang kita kemarin sudah memahami ini memang kita di data akan lemah, juga memang belum ada platform. Tapi memang kita harus mengikuti perkembangan dari pemerintah Arab Saudi. Jadi kemarin kita pikirannya sama antara pemerintah dan DPR. Kita mau intinya mendorong supaya nanti perbaikan semuanya di pemerintah. Pendataannya harus kuat, juga nanti platform yang dibuat supaya memang terintegrasi sehingga data itu nanti akan sama antara Arab Saudi dan Indonesia. Dan yang paling penting memang di teknis kita mendorong di Kementerian Haji dan Umroh supaya memang lebih kuat lagi. Intinya kita mendorong, kemarin memang kita mendorong supaya memang Kementerian Haji dan Umroh bisa lebih spesifik untuk memberikan layanan untuk jamaah umroh kan itu. Karena memang awalnya kan kemarin umroh itu negara nggak hadir tapi memang belum terlalu maksimal. Concern di situ. Sekarang ya negara harus hadir supaya kasus-kasus yang kemarin tidak terulang lagi. Terus ini ya ke depan jangan sampai terulang lagi malah dengan adanya mandiri kok malah semakin jelek kan tidak baik. Nah, itu harusnya nanti kewajiban dari pemerintah, Pak Menteri dan Pak Wamen dan timnya untuk supaya membuat ini aturan-aturan dan pengawasan yang lebih baik lagi. Komitmen DPR seperti apa Pak Singgi untuk bisa memastikan bagaimana penyelenggaraan umroh mandiri ini? Kita akan melakukan pengawasan secara melekat. Itu komitmen kita. Nanti kan kita komunikasi terus. Jangan sampai ini ada masalah. Pengawasan melekat ini artinya apakah ada tim yang dibentuk secara khusus atau akan lebih sering rapatnya dengan Kementerian Kelanggaran aja itu seperti apa Pak Singgi? Ya kita nanti akan lebih sering untuk koordinasi rapatnya dengan Kementerian Haji. Kan nanti ada kan sekarang insya Allah DPR akan lebih turun ke bawah untuk menjemput aspirasi masyarakat atau masalah apapun yang masyarakat, apalagi dengan yang berkaitan dengan Komisi 8 masalah di Kementerian Haji. Kita pasti akan aspiratif sekali dengan masukan-masukan dari masyarakat, dari jamaah umroh atau siapapun nanti, dan kita akan sampaikan ke Kementerian Haji dan Umroh apabila ada masalah-masalah. Ya, tentu itu yang diharapkan ya, karena cukup banyak ini populasinya di Indonesia, Pak Singgi. Pak Firman gimana? Juta. Nah, itu dia. Pak Firman gimana merespon optimisme Bang Fahmi yang luar biasa dari Himpu, cukup yakin soal pendataan yang akurat dan kuat serta integrasi bisa dilaksanakan dengan smooth seperti apa yang sudah dibayangkan Bang Fahmi tadi? Insya Allah. Insya Allah kami suportif lah ya sifatnya. Artinya kalau dari sisi mereka yang pergi dengan penyelenggara tentunya itu domainnya kami. Tapi kalau mandiri kami cuma bisa nonton aja gitu. Dengan harapan tentunya semua baik-baik saja. Oke, baik. Bang Fahmi, ini betul dari Himpu cuma bisa nonton aja atau justru nanti akan ada kolaborasi lain yang sebetulnya sudah disiapkan, Bang Fahmi? Ya, saya kira untuk terkait dengan komunikasi, kolaborasi selalu terbuka, Mbak. Kita ini juga terkait ini masalah pelayanan, Mbak. Saya tambahkan lagi yang tadi. Kita juga akan buat pos pengaduan layanan. Jadi 24 hours di Saudi maupun di Indonesia, kalau ada jamaah-jamaah baik umroh mandiri nih Pak, maupun umroh yang melalui travel atau PPIU, itu bisa segera langsung laporkan kepada pos pelayanan pengaduan kami. Itu ada call centernya. Kini kami semua sedang lagi bangun sistem informasi kementerian kami dengan pusdatin kami, perintah dari undang-undang seperti itu. Maka oleh karena itu insya Allah kita kolaborasi dengan semua pihak. Yang paling penting dan terbaik adalah pelayanan yang terbaik bagi jamaah umroh
baik yang mandiri maupun jamaah umroh yang melalui travel. Dan kami yakin ke depan kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya outputnya adalah pelayanan terbaik sekali lagi bagi jamaah umroh yang ada di Indonesia. Pak Firman, mungkin dari asosiasi yang sudah lebih dulu punya experience lah ya, berkecimpung di dunia perjalanan ibadah haji dan juga umroh, apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan dengan inovasi yang sudah coba diberangkatkan atau dimunculkan oleh Kementerian Penyelenggaraan Haji ini? Baik, jadi kami melihatnya ini adalah sebuah regulasi yang harus kami taati dan harus kami jalankan. Walaupun tadi di awal saya ceritakan bahwa kami sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa apabila mandiri ini kemudian menjadi sebuah jalan pilihan yang lain, maka resikonya bla 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 itu ya. Oh iya, catatannya adalah ada 3 fraksi yang mengusulkan mandiri, termasuk fraksinya Pak Singgi, fraksi Golkar, fraksi PKS, dan fraksi Nasdem, yang saya rasa beliau-beliau itu pasti sudah memitigasi jauh-jauh hari lah. Sudah dihitung betul ya. Jadi sekali lagi karena kami ini adalah pelaksana, maka kami adaptif. Dengan adanya ini kami melihatnya sebagai blessing ya. Artinya hati-hati dengan kekosongan hukum, Mbak Ken dan bapak-bapak ya, para regulator ini. Di sini belum ada aturan turunan. Ini masih bentuknya masih undang-undang, belum ada aturan-aturan turunannya. Sehingga rentan banget nih terjadinya pemanfaatan situasi ya. Itu yang justru harus hati-hati banget. Karena menjadi multitafsir di mata kami sekarang adalah, oh kami juga bisa dong menyelenggarakan umroh mandiri sebagai pelaksananya. Oke, kita tunggu nanti bagaimana turunan dari undang-undang ini. Tapi terima kasih atas perbincangannya malam hari ini Bapak-bapak semuanya, Pak Firman, Pak Singgi dan juga Bang Fahmi. Sukses tentunya untuk seluruh inovasi baik lah ya untuk penyelenggaraan ibadah haji dan